2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Kemarin kita dilawat secara luar biasa, pesan yang kuat tentang kaitan antara penyembahan dengan pengenalan akan Tuhan. Selama 2 hari kita bahas tentang deep worship, bagaimana masuk hadirat Tuhan dan kita juga nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah hari ini saudaraku, saya ingin bagikan saudara tentang daripada prinsip, daripada berkat saudaraku yang seperti itu. Saya percaya alasan daripada Tuhan menciptakan setiap kita. Tuhan menciptakan sebagai masterpiece-nya Dia, mahakaryanya untuk mengerjakan saudaraku satu rencana yang besar dalam kehidupan kita. Mari saudara kita akan siapkan hati kita. Saudara kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Kita bangun rasa syukur kita sama Tuhan. Kita bangun rasa kagum kita sama Tuhan. Supaya kita bisa masuk hadirat Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk segala kasih kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memuaskan setiap hasrat kami dengan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, beri kami hati yang bisa menyembah ya Tuhan. Hati yang bisa masuk hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Oh ya laba kasini laba. Buka suaranya saudaraku yang seperti. Mari datang pada Yesus. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba kasih laba. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari dari Allah katakan, Kau sungguh indah ya Tuhan.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yesus, ku kagum hormat akan Makasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ya Yesus, ku kagum akan Engkau. Haleluya, ku kagum akan Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan lingkupi kami. Lingkupiku dengan Tuhan Yesus, lingkupi siap kami dengan sayap hadirat-Mu. Naungi siap kami anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupi ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat
Yesus. Tuhan curah, Tuhan naungi siapa. Oh ya laba kasih, laba. Mari buka suaranya ibu bapak saudara. Saudara yang bisa berbahasa. Kita ada di menara doa sekarang. Yesus. Oh ya laba. Masuk hadiratnya. Sembah Dia. Tuhan Yesus. Oh ya laba kasih. Oh ya laba. Curahkan ya Tuhan urapanmu ya Bapa. Curahkan ya Tuhan, curahkan. Yes Roh, jamah siapkan. Jamah siap anak-anakmu Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Terbang dengan sayap imannya. Yesus atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, tutup matanya saudaraku. Sembah Dia. Sembah Dia Yesus. Sembah Dia Yesus. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, katakan saudara. Yesus. Tuhan Yesus.
tempat biasa kami berjumpa dengan Tuhan. Di tempat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami diubahkan. Di tempat ini Tuhan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Doa saudaraku, datang pada Tuhan Yesus. Datang pada Yesus. Setiap kali kami ada di menara doa, sungguh kami mau katakan, kami dekat dengan Tuhan. Saat hati kami dekat dengan Tuhan, sungguh hati kami tenang ya Tuhan. Bawa kami Yesus, bawa kami ya Bapa, bawa kami kenal Engkau lebih lagi. Doa saudaraku, doa. Datang pada Yesus sekarang. Tuhan turunkan ya Tuhan berkat-Mu. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Buat siap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Turunkan berkat-Mu Yesus. Turunkan berkat-Mu Yesus. Oh ya laba kasini laba 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 laba. Siap anak-anak. Buka suaranya saudara. Bawa hatinya lebih dekat lagi. Bawa yes. Katakan Tuhan, bawa aku lebih dekat lagi. Dalam nama Yesus. Oh ya laba kasini laba 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 laba. Tuhan Yesus. Angkat ya Tuhan, siap ketakutan, kekhawatiran, siap anak-anak. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu, ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya, dekat hatimu Bapa. Mari saudaraku terus bawa hatinya masuk hadirat. Ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Mari dari awal katakan, Bapakku penuh kasih. Bapakku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku.
mengajak saudara. Coba saudara mulai berdoa, mungkin untuk satu atau dua orang yang Tuhan taruh di hati saudara. Dia bukan orang yang dekat, mungkin sekitar saudara, bukan keluarga atau saudara, tapi seseorang yang mungkin sudah lama saudara tidak ketemu, tapi saat Tuhan ingatkan, doakan dia. Saudara doakan, lepaskan blessing, lepaskan berkat buat mereka. Berkat rohani supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan atau diselamatkan. Mungkin saudara bisa lepaskan berkat supaya sehatlah dia. Sehat, umur panjang. Ya, lepaskan kata-kata berkat dalam doa. Ya, semua hubungannya, berkat keuangan, pekerjaan, saudara doakan. Satu atau dua orang. Ini yang saya mau ajak. Kita ada di menara doa, kita mau berjaga-jaga. Saudaraku, saya ingin ajak ini yang Tuhan taruh. Nanti Tuhan akan taruh doa apa siapa orangnya, doa apa yang saudara senaikan. Mari minta, katakan, Bapa dalam nama Yesus, Roh Kudus, tuntun aku untuk bisa berdoa, bersyafaat. Aku ada di menara doa sekarang. Katakan, olah bakas, mulai saudara doa. Syalamana marabakashini milabala. Oh ya labakashini milabala. Aku berdoa ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan. Tuhan pelihara ya Tuhan iman. Oh ya labakashini milabala, sehat Tuhan. Oh ya labakashini milabala. Tenang, damai, sukacita ada Tuhan, cukupi segala keperluanmu. Bapa dalam nama Yesus. Oh ya labakashini milabala. Oh ya labakashini milabala. Buka suaranya saudara. Doa, saudara berdoa. Tuhan, mungkin saudara Tuhan taruh orang-orang. Oh ya labakashini milabala yang pernah berselisih dengan saudara. Oh ya labakashini. Tuhan katakan, berkatilah musuh-musuh. Berdoalah buat musuh-musuh. Ucapkanlah berkat buat setiap mereka. Dalam nama Yesus. Oh ya labakashini milabala. Berdoa Yesus. Oh ya labakashini milabala. Oh ya labakashini milabala. Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hadir, baik di menara doa UPT ya Tuhan, maupun ya Tuhan setiap anak-anakmu yang hadir di menara doa lewat YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musim Malam Indah, Facebook ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu buat mereka Yesus. Tuhan, aku lepaskan berkat-Mu. Bapa, berkati mereka Yesus. Berkat rohani, Tuhan, iman, pengharapan, kasih, keselamatan Tuhan beri ya Tuhan di keluarga mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit anak-anak. Beri sehat dan umur panjang Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati dengan hubungan sosial ya Tuhan yang baik. Mereka bisa menikmati hubungan yang baik ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, di tengah-tengah gereja, persekutuan, komunitas mereka ya Bapak. Turunkan berkat-Mu untuk siapa anak ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun untuk karir anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu, pekerjaan mereka Yesus, pelayanan mereka. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu. Kami percaya Yesus, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di UPT, semua para pendoa syafaat yang terus berjaga-jaga untuk Amerika, Kanada ya Tuhan, Indonesia dan bangsa-bangsa. Aku minta ya Bapa dalam nama Yesus, special blessing turun ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh ya labakashini milabala. Doa saudara, doa. Berdoa untuk para pemimpin gereja, pemimpin rohani saudara. Berdoa untuk kepala negara kita, Presiden Bapak Jokowi ya
Tuhan. Wakil Presiden, para menteri, berkat-Mu turun Yesus. Para gubernur, wali kota, bupati, kami berdoa. Turunkan berkat-Mu buat setiap mereka. Tuhan, Kapolri, Panglima TNI, para Kapolda, Kapolres, para Pangdam ya Tuhan, dan berkat-Mu turun Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, saat ini kuasa-Mu sedang bekerja, mujizat sedang terjadi. Tuhan, lawat Hong Kong Yesus, lawat Hong Kong ya Bapa dalam nama Yesus, lawat China ya Bapa dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih ini anak-anak-Mu yang ada di Hong Kong Yesus, biarlah Kau pakai jadi berkat, jadi terang, jadi garam buat menjadi imam, penjaga-penjaga dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, curahkan ya Tuhan pengurapan yang khusus. Di dalam pengurapan-Mu kami percaya ada kuasa, ada berkat. Saudara siap terima, tutup matanya, buka kedua tangan dalam nama Yesus. Terima api, api Roh Kudus, turunkan ya Tuhan berkat-Mu Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ya Tuhan, ya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Makasih Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami untuk berdoa, Engkau yang memimpin kami untuk berdoa. Siapa yang harus kami doakan? Makasih Tuhan, terima kasih. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu, turunkan berkat-Mu. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan, Tuhan terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali saudara. Saat ini judul khotbah saya adalah mengapa Tuhan memberkati Anda. Jadi saudaraku, harus ada alasan kenapa Tuhan harus memberkati kita. Kalau saudara dan saya ngerti alasan, ya kan, kenapa Tuhan memberkati kita, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita nggak tahu alasannya, saudaraku yang Kristus, ya kan, maka hari ini saya ingin sharingkan saudaraku. Nah, di dalam Kejadian 12 ayat 2, ini adalah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat yang kedua.
Saya akan baca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Jadi gini, saudaraku. Hari ini saya ingin bagikan mengapa Tuhan memberkati kita. Ya. Pertama, untuk hari ini saya ingin bagikan tentang prinsip-prinsip berkat itu apa. Dan besok, saudaraku yang seperti sekali, yang berikutnya besok, saudara, saya akan bagikan bagaimana, ya kan, cara Tuhan mengalirkan berkatnya. Nah, sekarang prinsip berkat dulu kita harus tahu, ya kan, di sini untuk menjawab mengapa Tuhan harus memberkati kita. Saudara, kita harus tahu prinsip yang pertama ini, ya kan, saudaraku. Yang pertama adalah kita diberkatin untuk menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Katakan amin, saudara. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita diberkati bukan cuma sekedar agar kita menjadi lebih baik nasibnya. Lebih baik nasibnya dari orang lain. Atau lebih baik nasibnya dari yang dulu. Bukan. Bukan cuma sekedar agar kita lebih bahagia kalau kita diberkatin. Tetapi supaya kita bisa menjadi apa? Menjadi berkat dan menolong orang-orang lain. Nah, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini secara keseluruhan kita bisa melihat disinilah panggilan Allah atas Abraham. Bukankah saudara dan saya adalah juga keturunan Abraham melalui siapa? Yesus Kristus. Secara jasmani kita bukan keturunan Abraham, saudaraku. Tetapi secara rohani lewat Yesus Kristus, kitab Galatia menulis bahwa kita adalah benih daripada Abraham. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham, itu juga sebenarnya Tuhan berfirman kepada saudara dan saya pada saat ini. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang kita baca. Saudara, apa firman Tuhan kepada Abraham? Saudara, di sini katakan apa? Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada satu perintah, saudaraku. Suruh pergi. Saudara, keluar dari negerinya, saudara, Urkasdim. Untuk apa? Tuhan punya tujuan. Setiap kali Tuhan beri perintah, pasti Tuhan punya rencana, punya tujuan. Nih saudara, ayat kedua, kita baca sama-sama. 1, aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar. Kejadian enggak? Kejadian. Terjadi enggak? Terjadi. Digenapi enggak? Ya, digenapi. Saudaraku, jadi bangsa yang besar, Abraham. Ada keturunan yang jasmani, Israel, ya saudara, bangsa Arab, dan juga secara rohani, yaitu kita semua jadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu apa? Masyhur sampai hari ini, saudaraku. Nama Abraham sudah ribuan tahun orang kenal nama dan cerita hidup daripada Abraham ini, saudaraku. Ini benar. Dan engkau akan menjadi apa? Menjadi berkat. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Dari 3 ayat ini, saudaraku, dari firman Tuhan ini kepada Abraham, kita belajar bahwa berkat Tuhan berkaitan erat dengan apa? Ketaatan. Jadi berkat Tuhan berkaitan erat dengan ketaatan. Tuhan kasih perintah tinggalkan Urkasdim. Tinggalkan. Ya kan, Tuhan katakan kamu harus tinggalkan, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang aku tunjukkan. Ketika Abraham taati itu, Abraham mendapatkan janji itu. Yang ngerti katakan, Abraham mendapatkan berkat itu. Ketika saudara saya menerima berkat Tuhan, nih prinsip yang kedua di sini. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, pada saat yang sama, perhatikan, pada saat yang sama, ya, kita mendapatkan penugasan ilahi. Saya katakan penugasan ilahi.
Ketika saudara mulai diberkati oleh Tuhan, pada saat yang sama saudara dapatkan penugasan ilahi. Apa penugasan itu? Menjadi berkat buat orang lain yang mengerti, katakan amin. Allah memberkati Abraham supaya Abraham mengalirkan berkatnya itu kepada orang lain. Kita sudah bahas tentang Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tentang perbuatan baik. Bayangkan bahwa kita ini diciptakan ya kan Allah di dalam Kristus Yesus. Ya di situ dikatakan bahwa kita ini sebagai masterpiece daripada Allah. Manusia itu adalah masterpiece, mahakarya daripada Allah. Untuk apa? Saya pakai istilah gini, masterpiece for master plan. Ya, itu Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ini saudara-saudara. Karena kita ini buatan Allah. Ya, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini mahakarya, buatan Allah, mahakarya Allah untuk satu rencana Allah yang besar. Yang setuju katakan amin. Jadi kelahiran kita di dunia ini, saudara, bahwa Allah adalah sebuah masterpiece dari Tuhan. Untuk apa kita punya tujuan? Untuk apa? Menggenapi, menyelesaikan rancangan Allah yang besar melalui kehidupan kita. Katakan amin. Jadi kita adalah mahakarya ciptaan Tuhan atau masterpiece. Kita diciptakan untuk mewujudkan rencana Tuhan, master plan-nya. Menjadi apa saudara? Menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya pakai bahasa sehari-hari, menolong orang lain mewujudkan impian mereka. Katakan amin saudara. Ada impian, ada doa-doa, ada pengharapan setiap orang. Saudara saya dipanggil untuk wujudkan. Katakan amin saudaraku. Yang berikutnya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itulah master plan-nya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di dalam perjanjian lama saudara, ya, firman Tuhan tulis di dalam Ulangan 8 ayat 18. Itu lebih jelas, lebih tegas dia omongan begini saudara. Musa. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingat Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Jadi harus ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Orang bisa cari duit. Orang bisa dapatin kekayaan. Tapi belum tentu punya kekuatan. Ya kan saudara, ini bisa hilang, bisa habis. Di sininya gak ada kebahagiaan, saudara. Makanya kan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa kalau Tuhan memberkati kita, itu gak ditambahkan, gak disertai dengan kesusahan, kesedihan, kehancuran, enggak. Saudaraku, nah itu poinnya sini. Jadi kan memberikan dengan maksud, perhatikan, dengan maksud apa saudara? Ini ada tujuan, Tuhan memberkati kita. Saudara, dengan maksud ada tujuan apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Apa perjanjiannya? Menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Yang mengerti katakan amin. Jadi prinsip pertama dari berkat Tuhan adalah berkat itu harus dialirkan. Saya sering ngobrol sama staf saudaraku. Saya suka ngomong begini. Tuhan tuh udah berkati gereja kita loh. Kita ini udah diberkati, dipelihara di masa pandemi ini. Kita harus mikir terus. Jangan sampai ini berkat ini cuma disimpan. Tapi apa yang harus dijalankan, dialirkan. Tapi bukan dihambur-hamburkan. Tapi apa Tuhan maunya apa. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Tuhan bisa memberkati secara apa? Kita udah belajar rohani, jasmani, hubungan, dan apa? Keuangan. 4 ini saudara, Tuhan sudah berkati kita. Kalau Tuhan sudah berkati 4 ini, kita harus berpikir.
Ya saudara, Tuhan mau kepada siapa kami bagikan, alirkan. Supaya orang-orang yang diberkati lewat kami, mereka bisa memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat lagi kepada banyak orang. Yang mengerti, katakan amin saudaraku. Itu pertama, prinsip berkat. Kalau saudara diberkati dengan keselamatan, saya diberkati dengan keselamatan, jiwa hidup yang kekal. Saya harus bisa jadi berkat untuk banyak orang yang belum mendapatkan keselamatan. Mereka akan percaya Yesus dan diselamatkan. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya dapatkan berkat yang namanya rohani, yang namanya apa? Iman, pengharapan, kasih, damai sejahtera, sukacita. Berkat ini saya mau alirkan kepada orang lain. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Saya sudah diberkati dengan kesehatan. Saya sudah disembuhkan dari sakit penyakit. Saudara bisa berkata seperti itu. Saya mau alirkan berkat ini. Saya sehat. Biar saya akan menjadi berkat buat orang. Banyak orang bisa sehat. Orang jadi apa? Bisa nangkep sini. Oh, saya diberkati dengan hubungan baik dengan banyak orang. Oh, rupanya ada satu orang butuh dengan sahabat baik saya ini. Butuh pertolongannya. Kalau saya ngomong, pasti dia akan bantu. Karena aku tahu dia butuh bantuan. Kita menjadi berkat. Kita diberkati dengan hubungan baik dengan seseorang ini. Dan orang ini tidak kenal dengan dia, tidak dekat. Kalau kita yang ngomong sama dia, maka dia akan nolong ini orang ini. Saya bisa ngerti ini jadi berkat. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara diberkati dengan keuangan. Saudara ada uang, saudaraku. Ketika ada orang mungkin dia butuhkan. Dia butuh. Saudara ada nih cukup untuk bisa tolong. Bisa alirkan itu. Saya bisa ngerti kalau Tuhan memberkati kita. Tuhan punya penugasan. Penugasannya apa? Menjadi berkat buat orang lain. Yang mengerti kata saudara, menolong orang lain untuk mewujudkan impian mereka. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Supaya pada waktu Yesus datang kedua kali, semua orang yang kita kenal, mereka semuanya diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Itu prinsip berkat yang pertama. Saudara, yang prinsip berkat yang kedua adalah begini. Ketika saudara dan saya memberkati orang lain, menjadi berkat buat orang lain, memberkati orang lain, ya saudara, maka Tuhan akan memelihara saudara dan Tuhan akan melindungi saudara. Apa kata-katanya? Ini saudara, kata-kata yang disampaikan. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, kalau kamu diberkati, kamu harus jadi berkat. Ketika kamu jadi berkat, maka orang-orang yang memberkati kamu, aku akan berkati. Orang-orang yang mengutuki kamu, aku kutuki. Itu bicara tentang apa? Bicara apa? Perlindungan dan pemeliharaan buat Abraham. Saudara bisa ngerti sini. Ya kan? Kamu akan jadi benih. Kamu akan menjadi tanah yang subur buat setiap orang yang akan memberkati kamu. Menabur benih. Ya, di sini katakan apa? Saudara, Kejadian 12 ayat 3 perkataan Tuhan ini. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau. Aku akan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu apa? Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Betul gak saudara? Benar. Keturunan Abraham dari Ishak, Yakub, Israel sampai sekarang. Saudara, itu jadi berkat. Secara keuangan, secara kesehatan, secara ilmu pengetahuan, Israel. Saudara bisa jadi berkat. Yang mengerti kata Nabi ini. Lalu lahir Yesus Kristus. Saudaraku, itu keturunan Abraham yang mati di salib. Oh, jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Saudaraku, siapa yang percaya pada Yesus, semuanya diselamatkan. Ini menjadi berkat. Perhatikan sini saudara, katakan begini. Tuhan bilang gini, ketika kamu mau jadi berkat, siapapun yang memberkati kamu, aku Tuhan Allah akan memberkati orang itu. Itu kan bentuk perlindungan. Yang kedua, kalau ada orang mengutuki engkau, mengutuki bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan perbuatan untuk merusak. Mengutuk kan ada perbuatan untuk menurunkan, merendahkan, menghancurkan, merusak,
membinasakan, aku akan lakukan hal yang sama, balik ke dia. Itu perlindungan Tuhan buat kita. Yang mengerti katakan. Jadi prinsip berkat yang kedua adalah saat saudara menjadi berkat, saat saudara menolong orang lain, maka Tuhan akan memelihara dan melindungi saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau jadi berkat? Saudara mau jadi berkat? Nah, saya mau kasih tahu gini. Ini penting. Kita tuh harus latih sifat yang suka memberkati orang lain. Sederhananya saudaraku. Coba hindari sikap negatif. Sikap sinis terhadap orang lain. Terhadap keberhasilan orang lain. Terhadap kebahagiaan orang lain. Jangan negatif, jangan sinis. Katakan amin saudara. Harus ada rela hati kalau orang punya pendapat, orang punya kerjaan, orang punya pelayanan, atau orang mau buat, lepaskan aja blessing lah. Jangan dicari-cari salahnya. Jangan cari-cari kelemahannya. Untuk kita serang dia, untuk menurunkan. Belajar untuk lepaskan blessing. Katakan amin saudara. Jangan terus orang yang mau jadi berkat selalu dia ingin mendorong orang untuk maju, mendorong orang untuk terus naik. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya kan? Ini jadi sikap untuk mau jadi berkat sebenarnya gini. Sebuah sifat yang suka. Saudara suka nggak kalau lihat orang lain sehat, berhasil, berbahagia? Orang itu bisa jadi berkat besar, dipakai Tuhan, suksesnya besar. Kalau saudara seneng lihat orang seperti itu, maka saudara akan menjadi saluran berkat Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan, yang mengerti katakan amin saudara. Kita cuma senangnya kalau keluarga kita, kalau orang yang baik sama kita. Maksud Tuhan adalah jadi berkat buat bangsa-bangsa. Udah luas banget tuh. Termasuk juga orang-orang yang mungkin menentang kita, yang selalu tidak setuju sama kita. Kita harus bisa lepaskan blessing ke dia. Ini yang saya belajar sih saudaraku yang sebesar. Bisa gak lepaskan blessing? Paling tidak saudara berkat rohani lah. Kita lihat nih orang gini-gini, kita juga kenal juga enggak. Kadang-kadang orang kita, dia gak kenal kita. Tapi kita tuh mulut kita tuh bukannya berkat yang keluar, tapi kutuk. Kutuk tuh kata-kata negatif, kata-kata sinis, segala macam. Kenapa nggak lepaskan berkat aja supaya dia diselamatkan paling tidak. Katakan amin saudaraku. Nah perhatikan ya. Ketika kita mulai memperhatikan kebutuhan orang lain, ya, saudara melepaskan berkat entah secara rohani, jasmani, saudara sosial, atau hubungan, atau keuangan. Sekali, maka Tuhan akan mengambil alih semua kebutuhan kita, semua masalah kita, semua kesulitan kita. Yang percaya katakan amin. Saat saudara mau jadi berkat buat orang lain, mau menolong orang lain, mewujudkan impiannya, melaksanakan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid. Percaya, Tuhan kan janji, aku akan sertai kamu senantiasa sampai. Kalau Tuhan sertai, dia pasti lindungi, dia pasti pelihara kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah, ini. Saudara mau jadi berkat? Ini kalau kita udah diberkati nih. Cara rohani, saya jasmani, cara hubungan. Nah ini harus dilatih saudaraku, dilatih. Nah tetapi saya juga melihatnya begini ibu bapak ya, saudaraku yang kasih Kristus. Ya, yang namanya sifat-sifat suka memberkati atau mau menjadi berkat, itu gak bisa lepas dari sifat apa? Harus punya sifat murah hati, baik hati, besar hati, baru bisa jadi berkat. Yang ngerti kan amin saudara. Saudara mau diberkati Tuhan, saya mau diberkati Tuhan. Ya kalau saudara mau tulis di live chat, saya mau diberkati Tuhan dan saya mau menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Nah, Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas, dia berkata kepada para murid-murid yang mau menjadi berkat. Di dalam Lukas 18
ayat 29 sampai 30. Sini katakan begini saudara. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Setiap orang yang karena kerajaan Allah, karena Yesus, karena Injil, saudara, karena supaya banyak orang bisa diselamatkan, supaya banyak orang bisa hidup penuh dengan damai sejahtera. Perhatikan saudaraku, supaya banyak orang, ya kan saudara, mengenal kebenaran. Dia meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Kalau dia tinggalkan, saudara, demi itu. 30, baca yang keras. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Ketika saudara menaruh perhatian untuk memberkati hidup orang lain, entah secara rohani, entah secara jasmani, pelayan-pelayan kesehatan, tenaga-tenaga kesehatan, saudaraku, saudara, memang itulah profesi, itulah kerjaan. Tetapi saudara harus ngerti, saudara, inilah panggilan hidup untuk menjadi berkat secara jasmani, merawat orang supaya menjadi sembuh, menjadi sehat. Katakan amin saudaraku. Perhatikan ibu bapak, kita menjadi berkat. Secara sosial tadi saya sudah jelasin. Mungkin hubungan kita banyak, kita kenal banyak orang. Ya kita bisa pakai itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong banyak orang. Untuk jaringan ini kita bisa pakai network. Kadang-kadang perbuatan baik yang sederhana gini saudaraku. Satu waktu jemaat pada bilang, Pak Sabta saya ini dagang, saya punya warung, saya punya restoran. Tolong dong Pak diposting di Instagramnya. Ya saudara, ketika kita mulai posting Instagram, ya kan, daripada orang mulai kita ini kan, itu juga sudah bisa jadi berkat. Bahkan ada satu yang gak kenal, dia manggil saya kakak. Kak, aku nih dagang nasi uduk kak. Tolong dong diinikan, dia bilang bisa gak aku kirim nasi uduk, nanti kakak foto dan videoin. Lalu inikan ke Instagramnya. Saya bilang gak usah kirim nasi uduk. Saya ambil aja foto-foto nasi uduk di Instagram dia, saya posting. Dan puji Tuhan, ya kan, respon dia bilang, dia bilang, wah banyak ini orang ini gini. Saudaraku, saya percaya, kadang-kadang perbuatan baik yang kecil jadi berkat Allah yang sederhana. Semua kita bisa lakukan, katakan amin saudara. Ada orang, ya kan, hanya mau telepon, hanya mau didengerin, panjang lebar panjang. Setelah itu udah kenyang, dia gak perlu dikasih, sepertinya dia mau minta nasihat. Dengerin aja, dengerin. Setelah itu udah, yuk kita doa. Selesai. Itu pun kita sudah jadi berkat. Kasih pakai kuping kitanya untuk denger. Kadang-kadang cuma ngomong iya, oke gak apa-apa, jalan, lepasin. Jangan bikin, saya berpikir gini, orang yang mau hidup jadi berkat, kita buat orang tuh hatinya lega, ada damai sejahtera. Bukan jadi gak enak hati kalau udah ketemu kita, ngomongan kita jadi gak enak hati, saudaraku. Nah ini yang Tuhan mau. Saya percaya kita akan dapat upah sini. Hari ini juga dapat upah. Dan nanti hidup yang kekal kita akan dapat upah. Amsal 11 ayat 17 katakan apa? Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Coba orang kalau kita murah hati mau jadi berkat ya. Sebenarnya kita ini sedang berbuat baik kepada siapa? Pada diri sendiri. Tapi kalau kita kejam, sebenarnya kita sedang nyiksa badan kita. Badan kita nyiksa hidup kita juga. Kalau badan tersisa, hidup kita tersiksa. Saudaraku. Nah yang ketiga, kita lihat di sini. Apa prinsip berkat yang ketiga? Pertama, ya saudaraku yang Yesus Kristus. Ya, prinsip berkat, kita diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua, saat kita mau jadi berkat, maka Tuhan akan melindungi dan memelihara kita. Banyak orang bilang, Tuhan pelihara aku, Tuhan lindungi aku. Coba cek, apakah kita ini jadi berkat enggak? Jadi berkat buat orang lain. Berguna maksudnya buat orang lain. Saudara, katakan amin saudaraku. Ya itu aja. Ya kan? Menguntungkan, bahasa bisnisnya. Apa kita nih kalau gaul nguntungin orang, apa selalu ngurugin orang?
Orang yang mau jadi berkat adalah selalu memberikan keuntungan buat orang lain. Secara rohani dia bisa untung karena saudara. Secara jasmani dia bisa untung. Oh ya, aku bisa jadi sadar akan kesehatan. Oh, sadar akan harus minum vitamin ini, harus olahraga ini. Jadi untung secara kesehatan. Kenal saudara, dia bisa kenal banyak orang, bisa masuk ke komunitas yang bagus, yang hebat. Bisa terangkat derajatnya, sosialnya. Itu saudara sudah jadi berkat secara sosial. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Dan juga secara keuangan mungkin kita pertemukan dia dengan segala macam. Pada saat kita menjadi berkat, saya ulangi lagi, maka Tuhan akan memelihara dan melindungi kita. Yang ketiga, saudara tahu, ketika kita memberkati orang lain, maka kita akan diberkati berlipat kali ganda. Katakan amin saudaraku. Semakin banyak kita memberkati orang lain, semakin banyak kita menolong orang lain, semakin banyak pula Tuhan akan memberkati kita. Katakan amin saudaraku. Ini saya kasih contoh saudaraku untuk gereja kita nih di sini. Saya tadi mau lupa nanya, itu kurang lebih sudah belasan tahun sih kita dapat pesan dari Tuhan untuk memberi makan orang miskin. Saudaraku, ya orang-orang yang belum kenal Tuhan, ya kita panggil namanya ibadah misi pada waktu itu, saudara, ibadah misi. Saudara, kita siapkan. Jadi pada waktu itu kita berpikir juga, ini uang gimana nih, tanpa limit. Yang mau datang akan dapat sembako. Free of charge awalnya saudaraku. Tidak gratis, tidak usah bayar. Tapi lama-lama Tuhan kasih pengertian, kalau mereka sudah jadi orang percaya, tidak boleh terima sembako gratis. Tapi mereka harus membeli. Walaupun seluruh harga sembako itu mungkin harganya puluhan ribu. Bisa sampai 60 ribu, sampai 70 ribu. Dulu 50 ribu. Dia cukup bayar 5 ribu perak saja. Tapi bayar kan namanya beli. Saudara, beli 5 ribu dapat semua, itu namanya dia tidak minta. Dia tidak dapat sedekah, bukan dia menerima sedekah. Tapi dia beli saudaraku. Tapi dengan harga yang sangat murah. Dengar baik saudaraku. Dan gereja kan ngalami pasti defisit, kurang ini segala macam. Saya melihat semakin gereja menjadi berkat buat kota, buat orang-orang, saudara yang terhilang, buat segala macam. Baik secara jasmani, gereja dapatin juga berkat. Tuhan berkati dengan cara jasmani lagi. Dari kita kemampuan cuma 300 orang sembako, lalu dilipatkan 500, 1000, bahkan lebih banyak lagi saudaraku. Kita melihat hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Saya ingat di Alkitab, makin kita memberkati, Tuhan memberkati kita lebih. Di Alkitab itu ada seorang anak kecil, saudaraku, dia bawa makan siangnya 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Nah pada waktu itu saudara ada dalam kebutuhan. Ada 5.000 orang sedang dengar, saudaraku, khotbah Yesus di atas bukit pada waktu itu saudara ya. Di atas bukit. Nah Yesus berkata kita harus kasih makan mereka. Para murid bilang kita gak punya uang cukup. Kita gak punya makanan yang cukup. Tapi Andreas menemukan seorang anak kecil yang punya 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Anak ini bersedia memberikan makan siangnya saudaraku. 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Dia berikan saudara kepada Andreas. Andreas memberikannya kepada tangan Yesus. Yesus ucapkan syukur. Apa yang terjadi saudara? Terjadi pelipat gandaan. Ketika anak kecil ini memberkati makanannya sudah. Untuk supaya semua orang bisa makan. Karena ada di tangan Tuhan jadi makan saudara. Setelah mereka selesai makan, anak kecil ini saudara pulang. Ikut makan juga. Bukan dikasih 5 ini bukan berarti dia gak makan. Ikut makan juga bersama dengan 5.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pas pulang ke rumah. Anak kecil ini bawa berapa? 12 bakul. Daripada roti. Dia bawa 5 ketur roti. Pulang dia bawa 12 bakul. Lukas 6 ayat 38 katakan begini saudara. Berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Perhatikan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku yang Kristus, saya tuh sering, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan aja,
prinsip ini berlaku juga. Jadi prinsip-prinsip Alkitab itu berlaku kepada siapapun yang mau menerapkannya, melakukannya. Katakan amin saudara. Teman saya cerita. Dia bilang, dia bilang sahabat dia, partnernya dia. Sekarang jadi orang besar di Indonesia. Dulu partnernya ini adalah, boleh dikata ngikut dia. Sekarang dia yang ngikut partnernya. Orang besar. Ceritanya gimana? Saya bilang, kok bisa gitu? Ini orang kalau memberi jauh lebih banyak daripada yang diharapkan orang yang nerima. Kalau beri itu ukuran besar. Jadi prinsipnya adalah ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi pemberiannya ini kalau level, mungkin untuk level yang segini, saudaraku, jabatannya segini, orang yang jabatannya segini dikasih pemberian yang levelnya segini. Kenapa kamu? Saya percaya orang ini akan jadi besar. Orang ini akan jadi besar. Maka saya kasih pemberian ukurannya daripada sebesar itu. Walaupun dia masih kecil sekarang. Kata-kata ini masuk di hati kita. Ini yang namanya memorial giving. Satu persembahan itu pemberian yang Tuhan gak bisa lupa. Yang ngerti kata namanya saudaraku. Seperti siapa? Abraham. Dia bawa siapa? Ishak. Itu memorial giving buat Tuhan minta sesuatu yang terbaik yang dikasihi. Ishak mau berikan. Saudara ingat, Tuhan hanya cukup minta satu binatang jadikan mezbah. Tapi Salomo memberi berapa? Bukan satu binatang untuk satu mezbah dia. Tapi berapa? 1000 binatang. Ini yang namanya memberi. Ukuran saudara yang dipakai Salomo untuk ngukur, ini Tuhan ini besar, aku akan beri persembahan yang besar. Diukurkan, Tuhan tanya, kamu mau apa? Aku gak minta kaya, aku gak minta apa. Aku hanya minta hikmat untuk bisa melayani engkau sebagai raja. Saya bisa mengambil keputusan yang benar, memimpin daripada bangsa umat Tuhan yang besar ini. Tuhan bilang, kamu gak minta harta, gak minta kekuasaan, gak minta nyawa daripada musuh-musuh, tapi kau minta hikmat. Saudaraku, Tuhan beri apa? Aku beri hikmat dan semuanya mengikuti kamu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Jadi saya melihat poinnya adalah bahwa semakin banyak saudara memberkati orang, semakin banyak saudara menolong orang sekitar saudara, Tuhan akan berkata kepada saudara, aku akan mencurahkan berkat ke atas hidupmu dengan berlimpah-limpah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya jujur, ini prinsip yang ketiga itu berlaku buat saya. Khususnya saudara secara rohani. Selama sampai 1 tahun ini, udah 1 tahun lebih. Setiap hari kita ada di menara doa. Saya harus kadang-kadang harus siapkan hati untuk bisa doa. Untuk bisa nyembah dan masuk hadirat Tuhan. Supaya bisa ada impartasi. Walaupun saudara tidak bersama dengan saya, tapi pada waktu saudara ikutin menara doa ini, kuasa Tuhan bisa menjamah saudara. Ini harus ada persiapan terus. Saya harus baca lagi firman, baca buku, doa lagi, lihat-lihat lagi bahan-bahan khotbah yang saya pernah tulis-tulis. Ya kan, apa masih bisa terus hidup gak hari ini? Memang Tuhan mau bicara gak? Terus mengumul. Ini bicara tentang apa? Saya sedang berkorban, sedang memberi. Sebenarnya memberinya ke Tuhan. Untuk apa? Supaya saudara bisa dikuatkan. Saudara bisa disembuhkan. Saudara bisa bertumbuh. Itulah pemberian. Tapi dampaknya apa? Semakin saya memberkati saudara. Lewat doa saya. Lewat nyanyian pujian. Supaya saya bisa masuk hadirat Tuhan. Lewat firman, pengajaran firman. Saya berkati saudara. Apa yang terjadi buat saya? Hubungan saya sama Tuhan. Jadi itu makin dalam. Tujuannya untuk dorong saudara. Supaya saudara bisa dalam. Saya jadi dalam. Oh Tuhan saya ngerti. Saya bisa sama Tuhan jadi makin ngerti firman. Beda banget sama pelayanan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya paling saya khotbah. Ya hari Minggu saya khotbah, hari Selasa saya khotbah, hari Sabtu. Enggak seperti sekarang nih tekanan harus setiap hari.
Saya khotbah pun dulu ya satu khotbah untuk seminggu itulah. Untuk beberapa kali khotbah. Tapi ini sekali-sekali. Tapi itu dampaknya apa? Saya diberkatin. Saya banyak dapat secara rohani. Dan karena saya mau jadi berkat saudaraku. Secara rohani dampaknya apa? Tuhan beri saya apa? Sehat. Selama setahun ini Tuhan beri saya sehat. Enggak absen karena sakit. Enggak. Ini saya melihat Tuhan berkati kesehatan. Yang ketiga Tuhan berkati saya apa? Hubungan. Saya bisa kenal saudara yang ada di Eropa. Saya bisa kenal saudara yang ada di Australia. Ada yang di Sarawak. Semua Tuhan berkati saya dengan apa? Hubungan sosial. Teman-teman yang ada di Jakarta. Di kota-kota yang lain. Saya jadi kenal. Awalnya gak kenal. Inilah berkat. Saudara berkat. Ditambah lagi ya Tuhan cukupi secara keuangan. Untuk pelayanan di gereja ini. Kehidupan keluarga saya. Motif utamanya adalah Tuhan aku mau jadi berkat. Ketika kita motifnya gak ada yang lain. Supaya banyak orang memuliakan engkau. Pada saat itulah Tuhan menurunkan berkat kepada setiap kita. Itu prinsip yang ketiga saudaraku. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang terakhir yang keempat itu apa? Semakin saudara diberkati. Semakin kita diberkati Tuhan. Saudara, semakin banyak kita menerima berkat. Tuhan menuntut kita berbuah lebih banyak. Tuhan menuntut kita berbuah lebih banyak ketika kita menerima lebih banyak berkat. Katakan amin. Jangan senang, jangan sombong. Kalau kita diberkati lebih dari yang lain. Entah dalam pelayanan, entah dalam keuangan, entah dalam karir saudara jabatan. Jangan sombong. Karena apa? Justru semakin besar berkat yang kita terima. Tuhan tuntut lebih besar tanggung jawabnya. Apakah ini bisa gak dialirkan kepada orang yang lebih tepat. Kelompok yang lebih tepat. Yang mengerti katakan amin. Bukan untuk supaya kita menjadi berkuasa atau orang-orang sanjung-sanjung. Enggak. Saudaraku ini penting. Saudaraku nih Yesus kasih tahu peringatin kita. Lukas 12 ayat 48 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Perhatikan lagi setiap orang yang kepadanya banyak diberi, perhatikan, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Bukan buat senang-senang. Ketika saudara diberi banyak, hanya untuk senang-senang, jadi sombong, untuk segala macam. Selesai nih. Justru berkat ini jadi merusak, menghancurkan. Sebenarnya Tuhan memberkati kita lebih. Tujuannya saudara, tuh kita mau dipakai lebih lagi. Katakan amin. Semakin besar kita menerima berkat. Semakin besar kita menerima kepercayaan. Sesungguhnya semakin besar tanggung jawab kita. Untuk apa? Berbuah lebih banyak. Karena ujungnya nanti saudaraku yang kasih Kristus. Sebenarnya itu kesempatan untuk bisa dapat upah yang lebih besar. Dipercaya lebih besar. Tujuannya kita kerjakan dengan sepenuh tanggung jawab. Kalau kita selesaikan tanggung jawab itu. Upah kita besar. Saya bisa ngerti. Nih dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Ini ayat terakhir. Saudaraku kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Katakan amin. Kalau saudara diberkati dengan jabatan. Saudara suatu jabatan entah di pemerintahan. Entah di TNI atau Polri atau apapun. Pegawai negeri. Saudara punya jabatan di satu perusahaan kah? Atau di satu organisasi, itu berkat Tuhan. Saudara yang Kristus inilah berkat. Saudara dengar baik. Tuhan tuntut supaya saudara bisa berbuah lebih banyak. Menjadi berkat lebih besar lagi. Yang mengerti katakan amin saudara. Bukan untuk sekedar saudara lebih nyaman, lebih bahagia, lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan cuma itu. Benar Tuhan mengasihi kita supaya kita berbahagia. Kita bisa nyaman, bisa lebih baik.
Saudara, tetapi ada tugas yang lebih buat kita. Saya berdoa, saudara saya ngerti. Kenapa Tuhan harus memberkati kita? Karena Tuhan mau saudara jadi berkat. Ketika saudara jadi berkat, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menyertai saudara. Yang mengerti katakan, setiap orang-orang yang berkati saudara, dia akan diberkati Tuhan. Kalau saudara mau menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu setiap orang yang memberkati saya, saudaraku, biarlah Tuhan akan memberkati dia. Karena saya mau selalu menjadi berkat. Makanya saudara, setiap kali orang yang investor yang pinter, dia tidak akan pernah mau menginvest uangnya ke perusahaan yang menurun pertumbuhannya atau yang rugi, yang tidak ada keuntungannya. Saudaraku, begitu pula dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan, dia akan memberkati kita, menaruh percayaannya kepada setiap orang yang terus melipat gandakan, menghasilkan buah untuk kebaikan saudara. Saya berdoa, biar setiap orang yang memberkati saudara dengan kata-kata, memberkati saudara dengan doa-doa, memberkati saudara dengan perhatian, memberkati keluarga saudara, memberkati dengan segala sesuatunya, entah uang, entah apapun. Saudara, setiap orang yang berkati saudara, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Kita harus jadi tanah yang subur buat setiap benih supaya amanat agung kerajaan Allah semakin diluaskan. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar saudara kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau menjadi berkat buat banyak orang. Setiap orang yang memberkati kita, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Prinsip berkat ini, saudaraku tutup mata. Ini pesan Tuhan. Sepanjang kamu mau menjadi berkat, kata Tuhan. Sepanjang engkau ingin menjadi berkat, menolong orang lain mewujudkan impiannya, menjadikan semua bangsa murid, aku Allah akan memelihara hidupmu. Kebutuhanmu, masalahmu, aku akan ambil alih. Aku akan selesaikan itu. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sepanjang kamu mau menjadi berkat, kata Tuhan, orang yang memberkati kamu, aku akan memberkati. Orang yang mengutuki kamu, kamu gak usah balas. Aku yang akan balas mereka. Ini janji perlindungan Tuhan. Ini janji perlindungan. Dan ingat, semakin besar Tuhan memberkati kita, semakin besar Tuhan menuntut kita untuk berbuah lebih besar lagi. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Siapkan hati kami Tuhan. Kita makan perjamuan kudus, Ibu Bapak. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai hidup kami. Kami ingin melihat satu orang lagi diselamatkan, satu orang lagi diubahkan hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang ada tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi teman-teman. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati, pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.